Saya barusan baca di kitab Ihya Ulumuddin. Imam Hasan Al-Basri, beliau itu didatengin sama seseorang. Nama julukannya Abu Sa'id. Ya, Hasan Al-Basri. Ibadah itu apa? Udah dia kata ibadah, pikirannya salat, zikir, puasa, i'tikaf, sedekah, iya kan? Ibadah itu maknanya apa? Ibadah kata abdun, hamba, menghamba pada Allah. Tapi ada orang ditakdir miskin, sehingga jangankan untuk ongkos haji, untuk beli beras saja dia susah. Tapi orang yang dia ridho menerima takdir kemiskinan itu, mungkin nggak kalah ibadahnya dengan yang menunaikan ibadah haji. Ya udah diomelin ya pantes. Tinggal dijalani jalani saja. Nah, ini di ayat ini, kalau kamu nggak suka sama istrimu, ada perangai-perangai yang nggak kamu sukai, maka dikatakan di dalam sesuatu yang nggak kamu sukai tersebut, selama di dunia nggak adanya nyantai. Dunia ini adalah tempatnya perjuangan. Nah, sekarang kondisi kita, kok kita ada, ini kan ini semua orang ini masing-masing dengan ujiannya sendiri-sendiri. Orang dengan ujiannya sendiri. Ini pokoknya isi kepalanya itu masing-masing. Makanya Anda kalau diimami sholat, itu imamnya ternyata bacaan sholatnya keliru, Anda jangan protes. Itu lagi ada ujian yang Anda nggak tahu. Kebetulan masalah itu, saya kok teringat salah satu keluarga saya pernah ada kejadian. Dia buka toko di pasar. Waktu itu ngurusin sesuatu, ceknya blong. Subhanallah, dia tuh imam sholat, lagi mikirin cek blong ini, kemudian tengah-tengah sholat bacanya kul ya ayyuhal kafirun. Itu kul ya ayyuhal kafirun itu lagi pusing banyak kul ya ayyuhal kafirun. Akhirnya lah budu mata burun nggak selesai. Muter-muter lah budu mata burun nggak selesai. Nah, padahal tadi pikirannya lagi nggak connect dia. Lagi cek belum kemudian ngimamin sholat kul ya ayyuhal kafirun. Saya bilang kan kalau lagi cek belum ngimamin sholat inna a'thaina beres aman. Jadi jangan kul ya ayyuhal kafirun, bahaya itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, telinga. Jadi Allah Ta'ala itu menempatkan kita di dalam keadaan kita saat ini, itu tentu pastinya ada hikmah. Gini, saya barusan baca di kitab Ihya Ulumuddin. Imam Hasan Al-Basri, beliau itu didatengin sama seseorang. Nama julukannya Abu Sa'id. Ya, Hasan Al-Basri. Tahu nggak? Ada fulan bin fulan ngomongin kamu di belakang kamu. Ini orang nggak suka sama kamu. Ini orang begini dan lain sebagainya. Kata Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "Fulan, kamu saya kasih tahu ya, saya hidup di dunia ini, saya sudah ngomong sama diri saya, tugasmu ibadah sama Allah. Habis itu kamu berupaya agar kamu masuk ke dalam surga. Jadi fokus saya itu gimana caranya saya menghamba pada Allah dan nanti saya bisa dapat ridhonya Allah sehingga saya masuk surga. Adapun manusia suka sama saya, nggak suka sama saya, itu nggak masuk dalam pikiran saya. Saya nggak pernah punya bayangan akan disukai sama semua manusia, nggak pernah masuk. Saya nggak pernah punya bayangan hidup akan mulus tanpa ujian, nggak pernah masuk. Hidup pasti akan ada ujian. Loh, memang kita ini hidup menghamba sama Allah. Kita ini kadang-kadang salah memainkan kata ibadah. Ibadah itu apa? Udah dia kata ibadah, pikirannya salat, zikir, puasa, i'tikaf, sedekah, iya kan? Ibadah itu maknanya apa? Ibadah kata abdun, hamba, menghamba pada Allah. Maka semua aktivitas kita itu bisa jadi ibadah kalau ingat Allah di situ. Maaf. Ini kita hadir di pengajian ini. Masya Allah, kita syukur kita hadir di sini, kita seneng, ya kan? Ini mulia apa enggak? Tahu enggak? Mungkin sekarang ini ada orang enggak bisa datang ke sini. Kenapa? Karena ngurus suaminya sakit, ngurus ibunya sakit, ngurus tetangganya sakit. Tahu enggak? Bisa jadi dia lebih mulia daripada kita loh. Kenapa? Jangan Anda kira kita ibadah, dia enggak begitu. Ini sekarang banyak yang ini rombongan mulai pulang dari menunaikan ibadah haji. Ada orang yang Allah Ta'ala kasih kelebihan, dia bisa menunaikan ibadah haji. Bahkan kalau perlu tiap tahun bisa. Kan kalau perlu tiap bulan kalau mau bisa. Udah ada haji ada komplit bisa. Tapi ada orang ditakdir miskin sehingga jangankan untuk ongkos haji, untuk beli beras saja dia susah. Tapi orang yang dia ridho menerima takdir kemiskinan itu mungkin nggak kalah ibadahnya dengan yang menunaikan ibadah haji. Nggak kalah. Kenapa? Ridho menerima takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ya yang ibadah haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah au kama qala. Katakan haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga, tapi jangan lupa ridho terhadap takdir Allah
juga sama, balasannya adalah surga. Balasannya adalah surga, ridho kepada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita merasa diri kita ini lelah dan lain sebagainya, kuncinya cuma satu, kita ridho terhadap semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu kuncinya. Orang yang dia itu main sepak bola, capek apa enggak? Capek apa enggak? Capek. Tapi seneng apa enggak? Seneng. Kenapa? Karena dia bisa menikmati capeknya. Dia bisa menikmati capeknya. Nanti minggu depan main lagi enggak dia? Padahal capek. Minggu depan dia main lagi. Dia bisa menikmati capeknya. Minggu depannya lagi main lagi dia. Dia bisa menikmati capeknya. Sama, hidup di dunia pun juga sama. Keadaan apapun yang Allah berikan kepada kita, semoga kita insya Allah dijauhkan dari segala macam ujian insya Allah. Insya Allah kita, Allahumma ja'alna min abidil ihsan la abidil imtihan. Ya Allah, jadikan kami semuanya hamba yang dapatnya kebaikan, bukan hamba yang dapatnya ujian. Naik derajat karena kebaikan Allah, bukan karena ujian dari Allah. Amin, Allahumma amin. Kita doanya seperti itu. Tapi yang jelas, hidup di dunia ini siap keadaan yang terjadi tidak seperti yang kita bayangkan. Makanya nikmati saja, jalani saja prosesnya. Dapat yang bagus ya syukur, ingat sama Allah. Dapat yang nggak sesuai keinginan, sama memuji Allah, ya dapat pahala, Allah senang. Yang sabar terhadap takdir Allah juga mendapatkan pahala. Bisa? Jadi hidup nggak sama. Pokoknya apapun proses hidup kita, niatkan itu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib, urusan rumah tangga, Habib, umpama kenapa suami saya itu tidak bisa memahami saya? Ini ibu-ibu yang di sono sini nggak ada sini. Insya Allah suaminya udah peka-peka semuanya ini. Kenapa suami saya itu tidak peka kepada perasaan saya? Misalkan ini protes suami saya kenapa begini dan lain sebagainya. Yang suami juga sama, dia protes. Kenapa istri saya begini, kok begini, kenapa nggak begini dan lain sebagainya. Udah terlanjur mau ditukar udah nggak bisa, misalkan begitu. Nggak bisa, namanya udah jodoh mau ditukar. Gimana? Sama dalam kita berumah tangga itu. Berumah tangga itu niatnya berumah tangga untuk mencari ridhonya Allah. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ini makanya kalau nggak hafal Quran ya ini harus lihat dulu. Mudah-mudahan anak-anak kita semua hafal Quran insyaallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang masalah ini untuk suami-suami ini. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah, perlakukanlah istrimu dengan ma'ruf, dengan baik. Kebaikan, memperlakukan baik itu adalah suami berhias, berpenampilan yang menarik untuk dilihat oleh istrinya. Fa'in karihtumuhunna, jika kamu mendapati ada yang nggak kamu suka dari istrimu, apakah gimana caranya ditukar? Bukan gitu. Fa'asa an takrahu syai'an, mungkin aja ketika engkau tidak menyukai sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan di dalamnya kebaikan yang banyak. Jadi ayat ini indah. Jadi gini, ini suami istri itu kalau mau belajar rumah tangga, istri belajar ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang suami belajarnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi nyambung. Yang istri belajar tentang bagaimana memperlakukan suami, yang suami belajar bagaimana memperlakukan istri. Begitu. Jadi nyambung belajarnya. Makanya Nabi SAW itu diomelin sama istrinya nggak pernah jawab. Padahal Nabi ganteng, paling gantengnya orang. Halus, paling halusnya orang. Pinter, paling pinternya orang. Mulia, paling mulianya manusia. Diomelin sama istri nggak bales, diem. Padahal Nabi Muhammad SAW. Lah kita jamaah MRBC diomelin, ganteng nggak begitu, pinter nggak begitu, duit nggak begitu, apalagi kalau ini. Udah diomelin ya pantes. Tinggal dijalani jalani saja. Nah, ini di ayat ini, kalau kamu nggak suka sama istrimu, ada perangai-perangai yang nggak kamu sukai, maka dikatakan di dalam sesuatu yang nggak kamu sukai tersebut, waj'alallahu fihi khairan katsira, kadang Allah Ta'ala meletakkan kebaikan yang banyak. Para ahli tafsir mengatakan kebaikan yang banyak itu apa yang dimaksud? Yaitu waladun saleh, putra yang saleh.
Jadi kadang-kadang orang itu dapat anugerah yang soleh karena kesabaran menghadapi pasangannya. Walaupun ini ayat menunjukkan kepada laki-laki, tapi ini ayat juga diamalkan bagi seorang perempuan. Ketika kita mendapati ada yang tidak kita sukai dari pasangan kita, maka kita bersabar menghadapi itu akan mendatangkan khairan katsira, kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri, sesungguhnya, ini lihat ya, inna ma'al usri, usrun itu artinya kesusahan, yusrun itu artinya kemudahan. Sekarang al-usri ada berapa kali dalam dua ayat ini? Kesusahan disebut berapa kali? 2 kali. Yusran kemudian disebut berapa kali? 2 kali. Maknanya apa? Ada 2 kesulitan, ada 2 kemudahan, begitu? Enggak. Memahami Al-Quran itu tidak bisa kalau sekedar modal terjemah.